Shalom. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini adalah pagi yang indah, di mana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dialah Immanuel, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Satu hal yang patut kita syukuri, dan saat ini kita mau bersyukur. Kita mau rindu untuk tetap diam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan kita rindu di hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan kita mau berdiam di rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
percaya Roh Kudus hadir di setiap hati kami. Dan kami percaya Roh Allah memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada semua oleh berkat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan boleh menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami untuk tetap fokus melihat Engkau. Haleluya Bapa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan pakai kami, setiap kami, untuk boleh layak menghadap Engkau ya Bapa. Untuk boleh layak memuji memuliakan Engkau. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita mau tetap semangat, kita mau memuji Tuhan karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kasih setiamu Tuhan.
sangat menyenangkan buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bersuka cita. Haleluya. Mung sih rahmate bakal antuk pangapura. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena berkat Tuhan kita boleh diampuni. Dan sampai saat ini kita boleh ada untuk memuliakan Tuhan. Senang derek Gusti, susah bunga yo podo ngabekti. Eleng kudu eleng, dina iki nyedaki rawuhe Gusti kang bakal iso ngadili. Tobat wiwit saiki, seneng derek Gusti, seneng derek Gusti, susah bunga yo podo ngabekti. Eleng kudu eleng, dina iki nyedaki rawuhe Gusti kang bakal iso ngadili. Tobat wiwit saiki, mergo dosa manungsa dadi cilaka, kelaine dadi intipe neraka. Mergo dosa manungsa dadi cilaka, kelaine dadi intipe neraka. Wong sing rahmate bakalan antuk pangapura. Seneng derek Gusti, susah bunga yo podo ngabekti. Eleng kudu eleng, dina iki nyedaki rawuhe Gusti kang bakal iso ngadili. Tobat wiwit saiki, seneng derek Gusti, seneng derek Gusti, susah bunga yo podo ngabekti. Eleng kudu eleng, dina iki nyedaki rawuhe Gusti kang bakal iso ngadili. Tobat wiwit saiki, mergo dosa manungsa dadi cilaka, pilaine dadi intipe neraka. Mergo dosa manungsa dadi cilaka, pilaine dadi intipe neraka. Wong sing rahmate bakal antuk pangapura. Wong sing rahmate bakal antuk pangapura. Haleluya. Karena berkat Tuhan saja kita boleh diampuni. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya dalam kehidupan kita selalu ada waktu Tuhan. Meskipun itu berat, tapi waktu Tuhanlah yang terjadi. Dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap memuliakan Tuhan, baik dengan mulut kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Tuhan tidak dipermalukan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu
karena masih ada harapan. Bagi kami yang berharap pada Engkau. Inilah suatu kepastian janji-Mu Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Hanya pagi ini kami mohon, topanglah kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Supaya kami mampu bertahan menantikan waktu-Mu yang terbaik itu menjadi sesuatu yang indah bagi kami semua. Kami tahu ada saatnya Tuhan. Engkau tidak tidur. Engkau tidak melupakan janji-Mu. Janji-Mu pasti digenapi. Teguhkan kami dengan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Supaya kami punya kepastian hidup, punya kepastian iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus bimbinglah, tuntunlah, dan berbicaralah buat kami semua. Jemaat yang akan mendengar bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu menjadi obat yang manjur bagi mereka. Firman-Mu menjadi kuasa yang bisa membangkitkan semangat mereka dalam berharap kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Duduk kembali. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bersekutu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kabarnya baik, di sini di sana belum baik rupanya. Semua sepakat kabarnya baik pagi ini? Amin. Karena kita punya Tuhan yang bangkit. Kita pasti punya semangat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan berbicara sesuai dengan kondisi kita hari-hari ini. Sesuai dengan suasana yang kita jalani hari-hari ini. Maka saya ingin memberikan tema dalam renungan pagi hari ini dari hal atasilah persoalan hidup ini dengan doa. Atasilah persoalan hidup ini dengan doa. Tuhan Yesus memfasilitasi kita dengan fasilitas yang luar biasa indah, gratis lagi. Fasilitas yang Tuhan siapkan dan sediakan untuk kita adalah doa. Mengapa dengan doa? Karena doa itu adalah doa yang punya kuasa. Kata Yakobus, doa itu besar kuasanya bagi orang yang benar. Bagi orang yang benar bukan berarti orang itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi doa orang benar besar kuasanya itu bicara orang benar adalah orang yang sudah ditebus dosanya dan orang yang dibenarkan oleh Allah. Sebab kalau kita memakai kebenaran kita sendiri, kita ini manusia terbatas, masih bisa melakukan kesalahan lagi. Jadi doa orang benar yang dimaksud adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita buka Lukas 18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat 8, kita baca ayat pertama saja. Mari kita baca bersama. Kalau yang sudah ketemu kita buka Alkitab, yang belum ketemu bisa kita langsung lihat di depan untuk menyingkat waktu. 1,
2:3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang tadi saya katakan, dia memfasilitasi orang percaya dengan fasilitas yang luar biasa indah, gratis. Kalau saudara masuk di hotel menginap, fasilitas di sana bagus semua lengkap. Tapi tidak gratis loh Bapak Ibu. Mungkin dapat potongan harga saja bisa, tapi untuk gratis itu nanti urusan di belakang mungkin ya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan mengetahui bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Masalah demi masalah itu selalu silih berganti. Pernah mengalami masalah Bapak Ibu? Silih berganti. Dan kadang-kadang orang bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Apakah kuasanya itu masih dahsyat? Karena beratnya tekanan hidup. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan, dia memperingatkan murid-muridnya. Dia bilang, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka murid-murid untuk menegaskan. Dia memberikan suatu himbauan, suatu peringatan untuk mengingatkan itu murid-murid bahwa murid-murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Manfaatkan fasilitas itu. Kita menghadapi persoalan hidup, masalah. Jangan kita lalu menjadi panik juga karena ada banyak masalah. Tetapi coba manfaatkan fasilitas yang sudah Tuhan berikan untuk kita itu. Berdoa. Allah omongan doa itu dari dulu yang ngonoai. Doa. Bukti di mana? Itu adalah sifat kekanak-kanaan. Kalau kita berkata, alah doa kumandangkan, diobrolkan tiap hari, setiap kali pendeta khotbah kok, oh doa. Buktinya mana? Saya mau katakan kalau ada orang yang berbantah-bantah dengan hal ini, itu menunjukkan kekanak-kanakan hidup rohaninya. Dan menunjukkan bahwa dia tidak tekun untuk berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 17 Paulus berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya jangan berhenti berdoa. Jangan kita berpikir beban lebih berat, nari suruh doa, sekedar doa. Atau sebaliknya kita berkata doa terlalu berat untuk dijalankan. Jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Paulus bilang tetaplah berdoa. Jangan beranjak dari fasilitas yang sudah Tuhan berikan. Sebab ketika kita beranjak keluar untuk berusaha dengan kemampuan sendiri, kita juga akan menjadi kecewa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita duduk dan kita menggunakan apa yang sudah Tuhan sarankan, itu sarana, maka kita akan melihat waktu Tuhan pasti akan terjadi. Akan tiba kok, ya. Hanya butuh kesabaran. Bapak Ibu, kita berdoa karena itu merupakan perintah sekaligus teladan Tuhan Yesus. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kita diperintahkan Tuhan berdoa, Tuhan menyuruh. Tetapi dia tidak hanya sekedar menyuruh, kita berdoa karena ini merupakan sebuah teladan yang diteladankan oleh pribadi Tuhan sendiri. Tuhan hebat. Dia bisa bertahan menanggung fitnahan. Dia bisa bertanggung menerima semua olokan. Bahkan ditinju, dicambuk. Dari mana dia bisa bertahan? Dihujat. Penjahat menghujat. Tetapi dia bisa bertahan. Karena apa? Dia membiasakan, dia punya sifat
sebagai seorang pendoa. Dia menang. Dengan sesama yang bermusuhan, musuhnya sesama, dia bisa mengatasi dengan sabar, dengan lembut. Menghadapi kelihayannya si iblis, godaan dari si iblis. Dia tidak bergeming, dia tidak terpengaruh. Tetapi dia bisa menghantam iblis itu hanya dengan kata-kata yang pasti. Bahwa iblis itu tidak punya hak untuk menggoda orang lagi. Karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dengan kita berdoa ini membuktikan ada komunikasi atau ada hubungan baik antara orang percaya dengan Tuhan. Contoh, kalau hari Minggu ada satu saudara kita tidak beribadah. Kenapa kamu tidak beribadah minggu kemarin, Bu? Aku tersinggung. Aku mau ibadah. Alias hubungannya lagi gak baik sama sesama teman gereja. Tetapi kita melihat dengan kita berdoa, membuktikan kita punya komunikasi atau ada hubungan baik antara orang percaya dengan Tuhan. Hubungan baik yang digambarkan sebagai anak dengan orang tua, anak dengan bapak. Jadi doa itu adalah tempat atau sarana untuk kita mengutarakan isi hati kita. Zaman maju, orang mengutarakan isi hatinya lewat itu alat komunikasi. Entah itu curahan isi hati yang baik, yang membangun, ataupun juga mencurahkan isi hati yang harusnya tidak perlu orang lain tahu. Tapi dicurahkan curhatnya ke media. Nah, ini tidak baik untuk seorang anak Tuhan. Kalau kita curhat keluar dari tempat sarana yang Tuhan sediakan, kita justru akan balik dihantam. Balik dihantam sendiri dengan curhatan-curhatan kita. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan mengelola curhatan hati kita itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, manfaatnya doa. Lukas pasal 22 ayat yang ke-40. Tuhan Yesus berkata di situ, kamu harus berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, manfaat dari doa itu membuat kita kuat, jejak berdiri. Karena ditopang oleh kuasa atau ditopang oleh kekuatan yang supranatural. Yaitu kuasa dan kekuatan Allah sendiri. Amin. Sehingga kita berdiri jejak. Berdirinya kuat, kokoh. Gak oleng karena masalah. Gak ambruk karena beban yang berat. Saudara, saya masih ingat khotbahnya Bapak Mikael minggu lalu dengan sebuah gambar yang lucu. Tapi cukup untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita. Wong samono gede lho. Bane cilik. Tapi yoko sepeda mampu nahan itu orang yang gemuk itu loh. Kita sendiri lihat orang gemuk, kok iso ya, kok iso. Tapi sepeda tengah itu gelinding saja kemana orang itu mau berpergian. Itulah sebuah gambaran fakta. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat. Amin. Kuat. Bergantung pada harta, bisa ludes itu harta dan kita ikut seniwen Bapak Ibu. Bergantung pada kekayaan satu saat bisa berubah dan kita bisa menjadi orang yang stres berkeliaran di jalan. Karena harta itu berguna kalau bisa dimanfaatkan secara baik, secara bijak. Tetapi harta itu akan menghancurkan hidup kita ketika kita tidak bisa menghargai itu berkat dari Tuhan. Artinya salah menggunakan. Jadi marilah kita fokuskan harapan kita hanya
kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa bertahan dalam segala cuaca, yaitu tadi kalau kita mengerti di balik doa ada manfaat yang besar. Kita hidup berkeliling, iblis itu Tuhan dalam Alkitab dikatakan tuh, iblis itu berkeliaran siang dan malam tanpa hentinya. Dia giat. Kegiatan iblis itu adalah untuk menerkam orang yang lengah. Dia cari mangsa, orang yang tidak berdoa. Dia mencari orang untuk menjadikan korban keganasannya bagi orang yang tidak dilengkapi dengan doa. Tetapi dalam 1 Petrus itu kita harus menggunakan iman kita. Lawan iblis dengan iman kita yang teguh. Karena iblis itu musuh bebuyutan orang Kristen. Dia ingin menggagalkan harapan orang Kristen untuk hidup bersama dengan Kristus. Nah, kalau kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat, maka apapun cara iblis untuk menjatuhkan kita, percayalah Tuhan membentengi hidup kita dengan kuasa-Nya. Kemudian kita melihat, mungkin orang akan bertanya begini, di zaman yang masa seperti ini, apakah doa itu masih relevan ya? Apakah doa itu masih bisa menghasilkan sesuatu yang nyata? Artinya orang mulai cenderung untuk meragukan kuasa doa itu. Sehingga orang lebih percaya akan kemampuannya. Mau saya katakan, jika Tuhan yang memberi teladan doa dan Dia mengajarkan cara berdoa untuk kita, cara mengatasi masalah itu, tentu Dia tahu bahwa di dalam doa itu ada kuasa yang dahsyat yang tidak terkalahkan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita seringkali hanya mengerti karena kita ragu. Kita hanya akhirnya tahu begini. Allah, doa itu kan ajaran orang tua turun-temurun buat anak. Nak, mau makan doa sih yo. Mau tidur doa sih ya. Bangun tidur doa juga. Kawan-kawan ingat selalu. Mau makan sembahyang dulu, dijadikan lagu untuk anak-anak. Sehingga orang yang ragu dia berpikir, doa itu kan ajaran turun-temurun. Supaya kelihatan sebagai orang beragama. Jadi kalau orang beragama, tandanya doa. Yang dicari Tuhan untuk menjadi orang yang kuat. Bukan orang beragama, tetapi orang yang beriman. Beriman. Dan orang yang beriman, tandanya dia berdoa. Amin. Tandanya dia berdoa. Jadi kalau kita hanya berkata doa itu ajaran orang tua buat diturunkan ke anak. Makan doa, tidur doa, bangun tidur doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Supaya kelihatan dia beragama. Tuhan tidak cari orang beragama karena banyak orang beragama hidupnya masih tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Tapi Tuhan cari orang yang benar-benar beriman. Karena dengan iman bisa memindahkan gunung-gunung kesusahan. Katakan, ya, terima kasih. Bisa mengaminkan. Artinya saudara yakin apa yang Tuhan katakan. Dan orang yang berdoa itu artinya orang yang berjaga-jaga loh Bapak Ibu. Orang yang berjaga-jaga. Karena seperti tadi saya katakan tadi. Iblis adalah musuh yang selalu mencari celah. Di mana anak-anak Tuhan lengah, disitulah kesempatan untuk menggulingkan imannya. Tetapi mari kita berjaga-jaga. Tuhan mengajarkan sebuah doa yang luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Supaya kita selalu berdoa. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-13b dia bilang.
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika kita menghadapi kondisi yang jahat, kondisi yang seolah-olah akan menghancurkan ketahanan iman kita, kekebalan iman kita, Tuhan bilang doa. Dan kalau kamu berdoa, bilang sama Bapamu, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tidak melakukan kejahatan, mengingkari, menyangkali kebaikan Tuhan. Dan kita juga tidak menjadi korban kejahatan. Makanya doa supaya kejahatan itu diubah menjadi kebaikan. Begitu tidak menjadi korban kejahatan, juga tidak menjadi pelaku kejahatan. Bapak Ibu, ngomel sama Tuhan itu jahat loh. Tidak beriman itu dosa loh. Dosa itu melanggar hukum Tuhan loh. Tidak taat perintah Tuhan itu dosa. Dosa itu sebuah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar Tuhan dan doa ya doa. Dia ngajarkan. Dia tidak bilang kalau kamu menghadapi sebuah situasi yang jahat, yang menyeramkan, lari berlindung di bawah kolong atau di bawah tanah. Tidak. Gunakan itu fasilitas yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan, lepaskanlah kami dari pikiran, dari hati, dari rencana-rencana jahat. Supaya biar kuasa-Mu saja yang nyata dalam hidup ini. Itu doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan menghendaki orang percaya untuk berdoa? Tentu kalau dia menghendaki itu ada sesuatu yang dia ingin lihat dari hidup anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat karena Tuhan yang hebat. Amin. Kita dijadikan anak-anak yang hebat karena Bapa kita orang hebat. Karena itu dia bilang, tirulah Bapamu lah. Tirulah kebiasaan Bapamu lah nak. Kita kalau orang tua dengan anak, Bapamu kayak apa sih? Tapi kalau ada anak yang bandel, itu bisa karena pergaulan, ya. Karena ingin bebas, iya. Macam-macam. Ya. Tetapi yang jelas, anak yang baik, anak yang ingin disayang oleh ayah orang tuanya, dia akan meniru, mentaati apa yang disarankan oleh bapaknya. Mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus tetap berdoa? Karena karena doa itu penting dalam kebutuhan keseharian hidup kita. Kita butuh bernapas, kita butuh sehat, kita butuh makan, kita butuh sandang pangan, kita butuh berhasil, dan sebagainya. Jadi doa itu disarankan untuk laksanakan karena itu ada berkaitan erat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Siapa di sini karena COVID-19 tidak mau makan atau tidak butuh beras? Siapa? Angkat tangan. Wis tak poso wae. Cek COVID-nya pergi. Tidak. Bah COVID-nya kayak apa aku makan toh. Kan begitu kita urusan makan karena kita pingin sehat, pingin kuat. Nah inilah kebutuhan dasar manusia, makan, makanan. Jadi kalau kita mau supaya kebutuhan ini dapat terjangkau, dipenuhi, terpenuhi, dia bilang, dia ajarkan kita, wis gak usah utang. Caranya begini. Matius 6 ayat 11. Kamu berdoa lagi ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kita lihat. Kebutuhan hidup itu terus meningkat loh Bapak Ibu. Bagi orang yang tidak punya Tuhan, dia akan berontak. Di Kalimantan satu bapak karena tidak bisa memberi makan 2 anak, 2 putrinya. Dibunuhlah itu 2 putrinya.
Ketika ditanya sama Pak polisi, kenapa Pak? Setelah dites kejiwaannya, sehat kok. Lalu kenapa Bapak tega menghabisi nyawa kedua putri? Karena saya merasa gagal, tidak bisa memberi mereka makan. Ini kebutuhan dasar manusia ada di sini. Tetapi Matius yang ke-6, Tuhan bilang doa lebih baik. Lebih baik doa. Sebab di dalam doa kita bisa tenang. Kita bisa berpikir jernih. Di dalam doa kita bisa mencari kehendak Tuhan. Ada solusi di dalam kita berdoa. Dia berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya dia mengajarkan lagi doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita banyak menghadapi hidup dalam pencobaan, Tuhan juga tidak jemu-jemu mengajarkan berdoa dalam ayat 13 Matius 6. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu tidak akan lari pergi. Kalau kita merasa aduh dingin aku. Kata doa aras-arasan. Tapi pencobaan itu akan takluk ketika kita berdoa dalam Roh Kudus. Semangat, gitu loh ya. Kuat. Sehingga Tuhan bilang, "Bistalah, ini datang pencobaan, ojo sampai hanyut. Jika dicoba digodai, ojo menyerah. Lawan dia dengan katakan doa yang singkat tadi. Lepas dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kita tidak menjadi korban dari godaan cobaan. Dan kita juga tidak menjadi orang yang suka mencobai Tuhan. Tetapi kita mengikuti alur dari kuasanya Tuhan yang akan membawa kita kepada suatu kemenangan. Puji nama Tuhan, karena doa itu adalah nafas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika seseorang memutuskan kebiasaan doanya, itu artinya dia tinggal menunggu kematian. Dia memutuskan kehidupan. Karena doa itu nafas hidup, jadi kalau orang tidak berdoa, itu artinya dia memutuskan kehidupannya. Tunggu tinggal tanggal waktunya, mati rohaninya. Mati pengharapannya. Tetapi ketika seorang berdoa, dia sedang menghirup kehidupan dari sumber kehidupan. Tuhan memberi hidup. Dia adalah hidup. Dan kalau kita berdoa, kita menghirup nafas kehidupan langsung dari Allah. Gratis loh. Gratis Bapak Ibu. Kenapa doa kita anggap sesuatu yang membebankan hidup? Padahal manfaatnya luar biasa untuk kita. Selanjutnya, orang yang berdoa adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa dia suruh berdoa? Sebab dengan cara inilah kita diajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Di dalam berdoa kita menanti apa maunya Tuhan. Tuhan, rencanamu apa hari ini? Untuk masa depanmu adakah rencana yang terbaik untuk kita? Kita belajar menantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Doa itu membuat kita sedang menanti-nantikan Tuhan berkarya bagi kita. Menantikan perbuatan Tuhan untuk menolong kita. Dan digambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan alias orang yang berdoa.
Dia mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali yang terbang naik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Raja Wali, dia adalah burung yang sangat tenang. Beda dengan burung yang lain. Raja Wali ketika dia berada di atas ketinggian, dia tidak mengepakkan sayapnya untuk terbang. Tetapi dia mengendangkan, dia melebarkan sayapnya itu, dia membuka sayapnya dan dia tinggal tenang terbang naik. Dia terbang naik, dia tidak mengepak-epakkan sayapnya. Di atas badai sekalipun dia tenang terus. Sayapnya itu tinggal dia seperti orang setir mobil saja. Tenang, Bapak Ibu. Tetapi di balik itu ada rahasia. Dia terbang naik dengan mengikuti arus angin, topangan angin yang membawa dia naik tinggi, semakin tinggi, melintasi badai yang ada. Tenang dia, kepaknya itu dilebarkan ke kiri dan kanan, dan dia hanya tinggal pasrah pada angin yang membawa dia naik sampai di atas dengan kekuatan itu. Nah, kita sebagai orang beriman, kalau kita berdoa, Tuhan akan membawa kita semakin naik tinggi dengan kekuatan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Ada badai, coba kita belajar tenang, buka diri untuk Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang gampang putus asa. Jangan kita memaksakan kehendak kita tanpa memperdulikan cara kerja Allah. Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Saya baca ilustrasi ini, ada seorang pemuda. Setelah dia mengetahui bahwa di sebuah klub ada seorang guru silat yang berhasil mencetak mahasiswa-mahasiswa untuk di ilmu persilatan, menjadi mahasiswa yang bisa diandalkan, sehingga dia pergi ke guru silat itu, dia mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa, belajar silat. Setelah di sana si sang guru memberikan dia sebuah pelajaran, selama berbulan-bulan, pelajaran yang harus dilakukan oleh si pemuda itu hanya menggosok sebatang besi. Jadi dia bilang, ini kamu mau belajar menjadi pesilat yang andal? Inilah yang harus kamu lakukan. Ilmu yang harus kamu pelajari. Dia kasih sebatang besi panjang. Ini setiap hari kamu harus gosok itu batang besi. Dia gosok tiap hari. Dia merasa sudah berbulan-bulan kok. Yang saya inginkan kok tidak diajarkan. Dia datang, dia protes sama Pak Guru. Guru, saya kepingin menjadi pesilat yang hebat. Tapi kenapa setelah berbulan-bulan sampai hari ini, guru tidak mengajarkan ilmu silat? Gurunya bilang begini, tenang nak, sabar. Dia dongkol, dia pergi meninggalkan guru, tetapi dia masuk lagi di ruangan situ. Dan dia gosok lagi itu besi lagi, gosok lagi. Setelah itu suatu hari dia keluar berjalan sendirian di jalan. Tiba-tiba dia diserang oleh seorang penjahat. Ketika penjahat itu datang ingin menghancurkan dia, si pemuda ini refleks, dia pegang itu tangan si penjahat. Setelah dia pegang, penjahat itu tangannya ingin dilepas, ternyata kulit tangan penjahat itu, ngelintek itu loh, terkupas. Kulit penjahat itu terkupas. Si pemuda itu dia kaget, dia heran. Kenapa kok sampai saya pegang penjahat, kulit tangannya bisa lepas? Lalu dia sadar, ternyata dengan dia menggosok itu besi setiap hari, kulit tangan si pemuda itu menjadi kuat seperti besi. Makanya dia pegang tangannya orang, kulitnya ngelintek. Dia sadar, itulah cara Tuhan mengelola, cara Tuhan membentuk karakter kita. Ketika kita berpikir, lah maksudku Cak, instan gitu loh Tuhan. Sudah lama aku berdoa,
Kok nggak ada buktinya bahwa doa itu berkuasa? Saudara, doa itu misteri, sebuah yang misteri. Baik bagi orang yang baru kenal Tuhan, maupun bagi orang yang sudah lama di dalam Tuhan. Sesuatu yang belum jelas, belum nampak. Tetapi justru yang belum nampak itu harus kita kejar dengan iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir kok suwi. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan waktu itulah dia melihat bahwa ternyata apa yang dipikirkan manusia tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Dari cerita di atas kita bisa melihat bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Itu kata Roma 5 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu, mungkin kita berada di sebuah situasi seolah-olah kita ini orang yang paling bernasib buruk. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Jangan, disitulah Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kata guru pesilat, sabar nak, tenang. Dan waktu itulah, waktu dia membutuhkan pertolongan, justru dari kesabaran menggosok besi, membuat dia menjadi orang yang hebat luar biasa. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Musa, orang yang terkenal temperamen, pemarah. Dia pernah membunuh orang Mesir, karena orang Mesir membunuh orang Israel. Dan Musa, Tuhan membutuhkan 80 tahun untuk membentuk karakter Musa sampai dia memiliki hati yang lembut melebihi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. 80 tahun. Saudara belum mendekati 80 tahun. Baru berapa tahun? Jangan menyerah. Amin. Yang penting karakter dibentuk dan terbentuk. Ikutilah pembentukan karakter Kristus yang lewat lamanya menanti waktu Tuhan. Ikuti, taat, setia sama Tuhan. Maka waktu itu tiba dan kita akan melihat luar biasa Musa berhasil menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Masalah kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana berkat Tuhan untuk hidup kita. Yusuf dibutuhkan 13 tahun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Penguasa kedua di Mesir 13 tahun. Tidak sedikit. Sangat lama. Tetapi Yusuf bisa berkata, manusia merekakan yang jahat, Tuhan merekakan yang baik. Walau harus jatuh bangun dalam ujian kehidupan. Ya lolos. Karena berkat kekuatan. Kan di dalam Alkitab dibilang, Yusuf menjadi orang yang berhasil karena disertai oleh Tuhan. Saudara sudah berapa tahun diproses oleh Tuhan? Adakah saudara berkata ampun Tuhan, ampun Tuhan? Ataukah saudara berkata Tuhan, hamba-Mu berserah, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kalau kita bisa meluluhkan keegoisan kita dalam menantikan waktunya Tuhan. Tuhan itu loh Allah yang setia.
gak tega membiarkan anaknya. Amin. Dia bilang, Om Bapa yang jahat di bumi saja bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mosok Bapamu yang di surga, kamu minta roti kasih ular tak? Gak. Kamu minta ikan kasih batu, atau kamu minta ikan kasih ular, atau kamu minta roti kasih batu? Ya Tuhan, Tuhan tidak. Orang yang jahat saja ngerti perbuatan baik. Mosok yang baik tidak ngerti perbuatan baik. Tergantung kita sampai di mana ketaatan kita mengikuti proses dari Tuhan. Menghargai ajaran yang Tuhan berikan untuk kita. Bagi anak muda juga demikian. Anak muda pasti punya rancangan yang depan, jauh ke depan, ingin begini, kepingin moga-moga begini. Tuhan, serahkan kepada Tuhan dalam doamu. Masa depanmu sudah dirancang secara tepat oleh Tuhan. Kan di Yeremia bilang begitu. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu juga bukan jalanku. Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kamu, tetapi aku merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Saya kalau lihat itu, kalau lagi mereka lagi sedang gitu ya, jemaatnya itu bersemangat, sampai ini jemaat itu. Gak ada yang lemah. Semua antusias menerima itu anjurannya. Kadang-kadang kita anak Tuhan salah. Ya, kalau tidak dituduh gak muni. Tapi kalau orang memang dia yakin firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, pasti di dalam hatinya tidak bisa dibohongi. Ada ingin berteriak amin, ada berteriak haleluya. Tapi ditutup oleh rasa sungkan, malu. Ya, jangan. Berilah, ikutilah kata suara roh. Kalau saudara yakin, katakan terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Pegang itu sebagai perisai hidup kita untuk mengatasi semua persoalan yang ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya doa itu bisa efektif? Kita sudah tahu semua kalau dengan doa itu kita akan menjadi orang yang kuat, yang luar biasa. Supaya doa-doa kita itu efektif, kita harus berdoa dengan yakin. Jangan bimbang. Matius 21 mengatakan begini. Ya, saya bacakan Matius pasal 21. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Iya. Matius 21 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, doa ditekankan lagi. Apa saja yang kamu minta tidak dalam kemarahan. Apa yang kamu minta dengan ragu-ragu. Apa yang kamu minta dengan alasan sudah tidak tahan lagi. Dia bilang tetapi apa yang kamu minta dalam doa dengan, itu Bapak Ibu garis bawahi, dengan penuh kepercayaan. Doa tidak syukur doa makan tidur dan bangun. Tetapi doa yang membawa kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Maka kamu akan menerimanya. Doa harus menjadi hidup kita. Baru kita akan melihat kuasanya Allah. Dinyatakan dia tidak pernah berdusta. Jadi kuncinya atasilah masalah hidup ini hanya dengan doa. Oh kalau gitu gak usah usaha wis. Doa saja. Tidak.
berdoa dan bekerja. Tuhan akan memberkati lewat pekerjaan, lewat usaha yang kita kelola. Disitulah ada berkat Tuhan. Bekerja dengan berserah pada Tuhan, bekerja dengan iman, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Renungan pagi ini sampai di sini kita menyanyikan sebuah pujian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Orang dunia kehilangan kompas ketika masalah datang. Tetapi anak Tuhan tidak akan kehilangan kompas jika dia dekat dengan petunjuk jalan, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan berserah kepada Tuhan. Saat tiada, saat kita melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan dengan yakin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mungkin saat ini saudara berada pada posisi yang sangat mencekam, meragukan, sedang kecewa, sedang putus asa, sangsi terhadap kuasa Tuhan. Mungkin kita mendekati masa pembentukan seperti Musa. Mungkin kita sudah melewati masa pembentukan Yusuf. Jangan kita menyerah. Jangan kita pakai kekuatan kita. Tetapi katakan Tuhan, cari Dia. Tuhan selalu welcome untuk kita. Dia terbuka. Datanglah kepada Dia. Jika manusia tidak ada yang memperdulikan dan tidak perhatikan kita, ingat, Bapa kita di surga peduli dengan kita. Hidup kita, masalah kita, Dia peduli. Datang dan berserah kepada Tuhan. Dan yakinlah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saya mohon nanti
Desi untuk tampil ke depan berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan aku percaya, hati percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Sekali lagi katakan hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang begitu baik buat kami. Terima kasih Engkau berikan kekuatan yang luar biasa buat setiap kami jemaat-Mu GBT Tuhan. Sampai detik ini kami boleh melihat pertolongan-Mu yang luar biasa. Bawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup kami di dalam Engkau melalui doa kami. Dalam masa-masa yang seperti ini, seringkali kami tidak tahu jalan yang harus kami tempuh. Tapi kami diingatkan kembali Tuhan untuk hari ini, semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Apabila ada di antara kami Tuhan, yang mulai goyah, yang mulai mengalami kesedihan yang teramat dalam, yang mengalami luka yang semakin parah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena begitu banyaknya tekanan, karena banyaknya Tuhan masalah. Terlebih dalam ekonomi yang saat-saat ini jemaat kami semua alami. Tuhan tolong kami. Terima kasih buat firman hari ini. Meneguhkan kami untuk semakin kuat. Untuk semakin kami percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam doa. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Buat kami yakin, buat kami percaya Yesus, bahwa kami bisa mengatasi semua yang terjadi bersama Tuhan Yesus. Taruh Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa buat keluarga kami. Kami berdoa buat suami istri kami. Kami berdoa buat anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan keluarga besar kami. Kami berdoa buat gereja kami. Kami berdoa buat ibu gembala kami. Gembala-gembala sidang Tuhan dalam nama Yesus. Kami yakin kami mampu dan kami sanggup Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman pada pagi ini. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memberkati, Kuasa-Mu memenuhi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Kasih setia-Mu senantiasa menolong kami terlebih sepanjang pekan ke depan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan kami semua. Kami bersyukur hari ini kami dikuatkan. Terima kasih Yesus.
pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berseru kepadamu senantiasa. Yesus Engkau baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati, mari kita akan tetap berdoa dan berdoa. Walaupun jawaban itu masih menunggu waktunya Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Kami yakin dan percaya melalui dukungan doa satu dengan yang lainnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Neti yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semuanya. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebagaimana biasa, minggu depan kita akan berbakti kembali mulai jam 7 pagi. Begitu pula untuk persembahan, sudah ada kotak-kotak disediakan, Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak persembahan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan dan yang belum memberikan, kami juga mengucapkan terima kasih. Nanti setelah selesai, kita sebagaimana biasa mulai dari depan berurutan ke belakang untuk berdiri pulang. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri dengan pujian terima kasih. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Engkau. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan ada Engkau. Syukur bagimu. Di akhir ibadah kami Bapa di surga, kami sepakat dengan firman-Mu bahwa doa punya kuasa yang dahsyat dan besar. Amin. Tuhan. Kami percaya dengan doa sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Oleh sebab itu Bapa di surga, mampukan kami untuk terus berdoa sebagaimana firman-Mu, supaya tetap berdoa. Amin. Menghadapi segala macam tantangan, Haleluya. sakit penyakit, Benar. ekonomi, Ya. masa depan, rumah tangga, keluarga, anak-anak, Benar. pendidikan, Haleluya. apapun masalah persoalan yang kami hadapi, Haleluya. kami mau bertekuk lutut di hadapan-Mu, Benar. menyerahkan setiap pergumulan kami Benar. melalui doa kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Haleluya. Engkau tahu segala pergumulan kami semua, Ya. seluruh jemaat-Mu. Benar. Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka naikkan melalui doa, Haleluya. Kami serah. Engkau berkenan untuk mendengar. Amin. Benar. Engkau berkenan untuk menjawab. Haleluya. Engkau berkenan untuk mengabulkan. Benar Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh menikmati Amin. setiap janji firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu yang Haleluya. sudah menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Tuhan terus pakai Terima untuk kasih. menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya.
Terima kasih Bapa, Terima kasih. memberkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan tangan Amin. kasih-Mu, tangan yang Terima penuh mujizat terulur Haleluya. atasnya Terima kasih. untuk memulihkan dan menyembuhkan. Baik Bapak Suryadi, Haleluya. Bapak Aris, Haleluya. dan mungkin ada saudara kami. Amin. Kiranya juga Tuhan Haleluya. menolong mereka. Benar. Untuk Ibu Iman, Haleluya. Tuhan dalam nama Yesus, Nyatakan biarlah Tuhan kuasa-Mu, campur Tuhan. tangan dan Benar. menyembuhkannya. Amin. Nama-Mu Haleluya. dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, Terima kasih. terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, Haleluya. arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Haleluya. cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Benar. dan persekutuan Roh Kudus Haleluya. menyertai kita sekalian. kasih. Mulai pagi hari ini Haleluya. sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Saudara pulanglah, Haleluya. Tuhan memberkati engkau Amin. dan melindungi engkau. Benar. Tuhan menghadapkan wajahnya Haleluya. dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati.